Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Dioseta. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kutukan Sewu Lelembut. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara lantunan mantra dan doa-doa terdengar di sebuah ruangan yang terdapat puluhan warga desa yang terbaring tidak sadarkan diri. Wajah-wajah ragu para petugas medis menghiasi ritual yang dilakukan oleh Beli Wajah. Namun raut wajah seperti itu sudah tidak mengherankan di mata mereka. Suara denting itu menggema bersama mantra Beli Wajah. Suasana mencekam sebelumnya berubah menjadi tenang saat mangkuk kuningan itu dipukul. Gema itu secara sendirinya memulihkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Suara yang menenangkan terlebih dibalut dengan doa-doa yang dibacakan dengan bahasa Bali oleh Beli Wajah. Ini di mana? Tiba-tiba terlihat salah seorang warga desa terduduk dan terlihat bingung dengan situasinya. Apa yang sudah terjadi? Ada apa dengan saya? Satu persatu warga desa mulai tersadar. Wajah pucat mereka mulai menghilang, menandakan semua kutukan yang merasuki mereka sudah sirna sepenuhnya. Jangan memaksakan diri dulu, tubuh kalian masih lemah, ucap Naya yang sigap menghampiri mereka dan mencoba menahan mereka untuk merespon secara berlebihan. Bagaimana tidak, saat ini tubuh warga desa lebih kurus dengan sedikitnya nutrisi yang mereka serap saat mereka tidak sadarkan diri. Tapi tenaga medis, mantri dan anggota padepokan Wayang Ki Arsa sudah bersiap membantu mereka dan merawat mereka sebelum memulangkan mereka kembali ke rumah. Mas Danan, istirahat dulu saja, yang lainnya juga biar kami yang mengurus warga desa, ucap Naya. Iya mas, biar gantian kami. Danan pun mengangguk dan mengajak yang lain untuk beristirahat di tempat yang telah disiapkan untuk mereka. Setelah menghabiskan minuman di gelas mereka masing-masing, mereka pun tidak menahan diri untuk meletakkan kepalanya di kasur-kasur lipat sederhana yang sudah disiapkan. Rasa lelah yang menumpuk membuat kesadaran mereka hilang hanya dalam beberapa saat. Biar bagaimanapun, mereka baru bisa tidur dengan nyenyak setelah memastikan seluruh warga desa telah selamat. Saat itu matahari masih malu-malu menunjukkan cahayanya. Dinginnya udara subuh dan kabut pagi masih setia menyelimuti desa Dawu Ilir. Tapi sebuah perasaan membuat Danan terbangun. Ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Ada sesuatu seolah seperti sebuah isyarat yang memaksanya untuk terbangun. Danan tidak sendiri. Sesuatu juga membangunkan Cahyo dan Pak Lek. Terlebih Dirga tiba-tiba terbangun dengan wajah cemas dan buru-buru berlari keluar. Danan yang menyadari itu segera menyusul Dirga bersama yang lain. Tidak ada yang bisa menebak maksud dari kecemasan Dirga, sementara di luar hanya kabut yang menyambut Dirga. Kenapa Dirga? Tanya Jagat. Aku ngerasa ada yang datang, balasnya masih dengan wajah yang bingung. Jagat melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun yang mendekat, baik manusia maupun makhluk halus. Tapi untuk Danan dan Cahyo, firasat yang mereka rasakan bersamaan sudah pasti merupakan sebuah pertanda. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba sebuah benda jatuh tepat di hadapan Dirga. Ia melihat ke arah benda itu dan seketika wajahnya pucat. Ia jatuh terduduk. Kepala. Jagat menjemput Dirga dan membantunya berdiri. Ada sebuah kepala dari seseorang yang berwajah sangat berumur di hadapan Dirga. Nafas Dirga berderu cepat. Ia berusaha mengenali kepala seseorang di hadapannya yang seolah tidak asing. Nan, itu, ucap Cahyo yang terlihat begitu geram. Tangannya sudah mengepal dengan kekuatan Wanasura yang meluap-luap. Iya, ini keterlaluan. Jelas saja Danan, Cahyo dan mereka yang berada di sana geram. Mereka sangat mengenal kepala seseorang yang terjatuh di hadapan Dirga itu.
Tidak mungkin, itu Eyang Topo, itu kepala Raden Topo. Dirga tidak mampu menahan emosinya. Matanya berkaca-kaca mendapati kepala salah satu kerabatnya yang membantu melawan Kiluang itu telah mati. Keluar, keluar kalian! Di tengah emosinya tiba-tiba muncul seseorang yang melesat dengan parangnya mengincar leher Dirga. Bodoh! Tepat sebelum parang itu memisahkan kepala Dirga dari tubuhnya, sebuah tendangan melesat menghantam orang itu. Orang itu terpental oleh tendangan guntur yang juga muncul tiba-tiba. Terlihat sudah, dia adalah seorang kakek berjanggut panjang yang hanya mengenakan kaos putih lusuh dan celana panjang hitam dengan bertelanjang kaki. Sebuah parang yang berlumuran darah tergenggam di tangannya. Siapa kalian? Aku tidak harus menjawab kalian, ucap orang itu yang segera kembali menyerang. Tapi kali ini Jagat dengan sigap menangkis serangan orang itu. Pertarungan mereka begitu sengit, namun Cahyo melesat turun dalam pertarungan itu untuk segera menyelesaikannya. Sayangnya, sebelum ia sempat membantu Jagat, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari tempat yang tidak mereka ketahui. Cahyo menghindar, namun ia tidak cukup cepat sehingga pipinya tergores oleh serangan itu. Hati-hati, kakek gila itu tidak sendiri. Benturan serangan terjadi antara Jagat dan kakek tua itu hingga mereka sama-sama terpental. Cukup, mundur! Teriak seseorang dari yang tiba-tiba muncul dari dalam kabut. Ia adalah seorang pria tua berambut panjang yang hanya mengenakan pakaian hitam sederhana layaknya dukun pada umumnya. Namun tubuhnya terlihat kekar, seolah ia adalah petarung terlatih. Ada sesuatu dari orang itu yang membuat mata Danan dan yang lainnya cukup heran. Ada sebuah keris di tangannya, sebuah keris yang sangat mereka kenal. Itu keris Dasa Sukma. Bagaimana keris itu bisa berada di tangannya? Tanya Mas Jagat. Dia merebutnya dari Dirga saat kami berada di Siti Kawaruhan, jawab Guntur. Dirga terlihat sangat kesal. Saat itu keris yang selama ini bertarung dengannya berada di genggaman sosok yang menyerangnya. Berarti tidak salah lagi, mereka berasal dari Trah Paku Jagar. Mendengar ucapan itu, Danan, Cahyo dan yang lainnya segera mengelilingi Dirga dan melindunginya. Aku tidak berniat bertarung dengan kalian. Awalnya kami hanya ingin mencari tahu siapa yang membunuh salah satu ingon kami. Tidak kusangka kami bertemu dengan bocah Dharma Wijaya itu lagi. Hanya bocah itu saja yang aku inginkan, ucap sosok pengguna keris Dasa Sukma itu. Hentikan Prabu Juwono, kekuasaanmu sudah hancur ratusan tahun lalu. Tiba-tiba Nyai Jambrong muncul dari dalam rumah. Ia seperti mengenali sosok dari Trah Paku Jagar. Sebuah kehormatan bila Nyai Jambrong akhirnya mengingat nama aku. Prabu, dia seorang raja? Tanya Danan. Raja yang dikutuk, raja terjahat dari kerajaan terkejam, jelas Nyai Jambrong. Ucapan Nyai Jambrong membuat Danan dan yang lainnya semakin waspada. Dan benar saja, tanpa mereka sadari Prabu Juyono sudah menghilang dari tempatnya. Yang kubutuhkan saat ini hanyalah bocah pewaris darah Dharma Wijaya itu. Suara itu menggema di antara mereka. Namun perlindungan Jagat, Danan dan yang lain terlalu rapat untuk disusupi. Sebuah panah melesat, namun Danan menghalaunya dengan keris Raga Sukma. Kakek tua pembawa parang itu menyerang. Namun Cahyo dengan sigap melayaninya. Kalian tidak mungkin mengalahkan kami, ancam Jagat. Mengincar orang lemah tanpa pusakanya bukanlah perkara sulit, ucap Prabu Juwono yang tiba-tiba berada di antara Danan dan Jagat dengan bentuk tubuh yang menipis dan kembali melebar saat mendekati Dirga. Mati dengan kerismu sendiri adalah hal menarik, bukan? Ucap Prabu Juwono sombong. Keris Dasa Sukma Prabu Juwono beradu. Dirga mengeluarkan sebuah keris yang bisa mengimbangi keris Dasa Sukma di tangan Prabu Juwono. Kini Danan bisa memiliki kesempatan untuk menghalau Prabu Juwono dari Dirga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin benda itu juga ada di tanganmu? Aku sudah memastikan yang kumiliki saat ini benar-benar keris Dasa Sukma, ucap Prabu Juwono yang menyadari keanehan pada keris yang digenggam Dirga. Seorang Dharma Wijaya tidak akan melarikan diri tanpa perlawanan. Saat Guntur berhasil membantu merebut keris itu, aku sudah memecah keris Dasa Sukma dan menyatukan pecahannya dengan sukmaku. Saat ini, aku memiliki satu pecahan dari keris Dasa Sukma. Prabu Juwono berhasil dibuat geram oleh Dirga. Bocah licik,
Guntur menepuk pundak Dirga memuji siasat pintarnya. Menyerah saja, kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Tidak bisa, bahkan membaca keberadaan kami pun kalian tidak mampu. Itu sudah menandakan seberapa lemah kalian. Benar, jangan lupa bahkan kakek tua jagoanmu itu saja tidak bisa merasakan kedatangan muridku ini. Guntur, benar-benar lemah, balas Nyai Jambrong. Kakek pembawa parang itu kesal dengan ledekan Nyai Jambrong. Namun ucapannya tidak salah. Kelebihan dari Trah Paku Jagar adalah ilmu bela dirinya. Hal itu semakin mengerikan ketika mereka memadukannya dengan pusaka dan ingon terkuat yang mereka miliki. Tanpa mereka sadari, di sekitar desa tiba-tiba terlihat bola api yang melayang-layang. Geni Bara Lokapale sudah menjaga titik-titik desa dan bersiap menyerang mereka. Sementara itu cahaya matahari mulai bersinar dan menunjukkan keberadaan sosok mereka dengan lebih jelas. Ini menyenangkan. Aku ingin tahu sekuat apa kau saat semua keluarga Trah Dharma Wijaya kuhabisi. Kita akan bertemu lagi setelah Trah Paku Jajar bangkit sepenuhnya. Kita bangkitkan perang terbesar sepanjang masa. Perang dari semua ras yang hanya pernah terjadi di padang Kurusetra. Makhluk itu pun mundur bersama beberapa sosok yang melesat dalam gelap. Ternyata ada lebih dari 3 orang yang bersama mereka. Namun sayangnya Danan dan Cahyo hanya menyadari keberadaan ketiga orang tersebut. Hal itu membuat mereka menyadari kekurangan di diri mereka. Kita harus melawan mereka, ucap Danan. Benar, mereka akan membunuh banyak kerabat Dirga. Jangan, belum waktunya, ucap Nyai Jambrong. Ia memerintahkan Danan, Dirga dan yang lain untuk kembali dan membicarakannya di dalam. Menurut Nyai Jambrong, Trah Paku Jagar tidak akan bertindak sebelum bangkit sepenuhnya. Mereka harus menemukan kembali keturunan dari Trah Paku Jagar murni untuk bisa mendapatkan kembali pusaka dan ingon mereka di zaman kejayaannya dulu. Tapi kematian Raden Topo, tanya Dirga. Itu hanya peringatan. Raden Topo mungkin lengah dan tidak mengetahui kebangkitan Trah Paku Jagar. Namun setelah ini mereka pasti lebih waspada dan tidak akan semudah itu dikalahkan. Sama seperti persiapan kebangkitan Dedemit dari Setra Gandamayit, Trah Paku Jagar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali bangkit seutuhnya sembari bersembunyi dalam gelap. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanya memantau dan mencari tahu pergerakan dari Trah Paku Jagar dan sedikit demi sedikit menghalangi mereka. Sementara itu mereka juga harus mempersiapkan kemungkinan terburuk bila pada akhirnya harus menghadapi pertarungan besar melawan Trah Paku Jagar. Yang terburuk, mungkin kalian harus menghadapi perang santet, adu ilmu dari berbagai ras, dan bertarung melawan ingon kerajaan zaman dulu yang belum pernah kalian lihat wujudnya, ucap Nyai Jambrong. Penjelasan itu membuat mereka menelan ludah. Danan melihat keris raga sukmanya dan mulai membayangkan bagaimana caranya ia membangkitkan kekuatan terakhir dari permata merah keris raga sukma. Cahyo mulai merenung dan berkomunikasi dengan Wanasura yang berada di dalam tubuhnya. Ia masih membayangkan apa ada ingon keramat yang lebih mengerikan lagi dari Wanasura. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pagi itu adalah sebuah pernyataan di mana mereka dipastikan akan berkumpul sekali lagi dengan masing-masing dari diri mereka yang berjanji akan menjadi semakin kuat dan dapat diandalkan. Namun tidak hanya mereka, dari alam tidak kasat mata di sekitar mereka berkumpul sosok-sosok keramat yang berasal dari wayang keramat Ki Arsa. Keberadaan mereka memastikan bahwa mereka tidak akan sendiri. Astana Kiridanyang. Tumpukan tanah berjajar rapi menyembunyikan jasad-jasad dari korban dan makhluk yang dihidupkan kembali oleh Raden Sengkuni. Seseorang tengah duduk melepas lelahnya setelah membutuhkan waktu berhari-hari menguburkan jasad-jasad yang mulai membusuk itu. Bajajang, kenapa tidak bilang sama kami buat bantu menguburkan mereka? Ucap Danan yang baru sempat kembali ke alas Rawa Sukmo yang tidak jauh dari bekas warung Bajajang. Kalian sudah bertarung sampai sebegitunya. Benar-benar tidak pantas bila saya meminta kalian melakukan ini juga. Banyak dari mereka yang memang berniat menghabisi manusia. Kenapa Bajajang kepikiran buat menguburkan mereka? Tuhan itu Maha Pengampun. Mengapa kita harus membenci mereka yang sudah mati? Toh kita tidak tahu apa dosa mereka terampuni atau tidak, kan? Balas Bajajang.
Cahyo mengangguk tersenyum mendengar jawaban Bajajang. Di satu sisi Bajajang sebenarnya hanya ingin mengakhiri apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya mengenai mencari tahu tentang reruntuhan Astana Giridanyang dan kutukan Sewu Lelembut demi kerabatnya. Dengan memakamkan mereka, Bajajang menganggap ini adalah akhir dari kutukan Sewu Lelembut yang sudah berkali-kali bangkit di banyak zaman. "Kalian janjian bertemu di sini?" tanya Bajajang. Danan mengernyitkan dahi dan menoleh pada Cahyo yang juga bingung. "Janjian? Memangnya siapa yang kesini, Bah?" Bajajang menoleh ke arah salah satu sisi pemakaman. "Raden muda itu sudah ada di sana sejak tadi. Hanya dia yang mengingat nama-nama dari jasad-jasad ini. Dialah yang menamai semua makam ini." Danan dan Cahyo mendapati Kimpul tengah merenung di hadapan kuburan-kuburan orang-orang yang mungkin ia kenal. Memang banyak korban berjatuhan dari kerabat Kimpul yang masih masuk dalam Trahningrat. Tapi lebih dari itu, Danan dan Cahyo menyadari banyaknya luka di tubuh Kimpul. "Masih ada pertempuran lagi setelah Raden Sengkuni," Danan menyapa Kimpul. Mas Danan, Mas Cahyo." Kimpul cukup kaget melihat kedatangan mereka. "Kayaknya ngelamunnya serius banget," tegur Cahyo yang segera mengambil posisi duduk di sebelah Kimpul. "Iya Mas, setelah Raden Sengkuni kalah masih banyak yang ingin merebut kutukan Sewu Lelembut dan mengincar pangweruhku. Pertarungan di Siti Udapian tidak bisa kuhindarkan." Rupanya pertarungan Trahningrat tidak selesai sampai di situ saja. Mungkin benar apa kata Sengkuni, kutukan sebenarnya dari Trahningrat adalah perseteruan yang abadi dan tidak kunjung henti, dan Kimpul harus menghadapi itu semua. Tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba Kimpul memegangi kepalanya dan kesakitan. Danan menangkap badan Kimpul dan mencoba menyadarkannya. "Kimpul, kenapa?" Perlahan Kimpul tiba-tiba mulai tenang dan berusaha untuk berdiri. "Pangawruhku, aku melihat kalian berada di pertempuran yang mengerikan lagi." Dana dan Cahyo pun melepaskan Kimpul setelah memastikan Kimpul mulai tenang. "Oh, kirain apa?" Kimpul bingung dengan Dana dan Cahyo, tidak khawatir dengan apa yang ditunjukkan oleh pangawruhnya. "Kami sudah tahu dan sudah bersiap akan itu, tidak usah khawatir. Tapi kalau terus memikirkan perang lawan demit, kita nggak akan bisa menikmati masa damai. Sudah, jangan terlalu diambil pusing," ucap Cahyo. Baru saja selesai berbicara, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Ada seseorang yang sangat tidak asing mendekati mereka bertiga. "Sepertinya ada yang mengumpulkan kita tanpa kita sadari," ucap Gama. Melihat kedatangan Gama, Cahyo menoleh ke arah sekitar. "Mamang Gondrong." Gama tidak berbicara, namun wajahnya menoleh sedikit ke salah satu arah yang merupakan isyarat di mana Budi bersembunyi. "Ngapain jauh-jauh, Mang? Sini ikutan, ada sisa sesajen di sini," ucap Cahyo yang terlihat tidak bisa bila tidak menggoda Budi. Melihat kedatangan Cahyo, Budi mencoba menghindar, namun sayangnya kecepatan Cahyo tidak kalah dari Budi. "Jangan tarik-tarik bajuku." "Udah, jangan malu-malu." Danan, Kimpul, dan Gama hanya tertawa melihat tingkah mereka. Bersama kedatangan Gama terlihat beberapa orang yang datang menghampiri Bajajang. Umur mereka tidak begitu jauh. Ki Dudui dan Abah berniat memastikan keadaan di tempat ini. Terlebih sepertinya mereka tidak ingin membiarkan Bajajang merasa sendirian. "Bagaimana mereka berdua bisa begitu cocok?" ucap Bajajang yang terhibur dengan pola Cahyo dan Budi. Ki Dudui menghela nafas memandangi kedua orang itu. "Entah bagaimana menjelaskannya, tapi yang terlihat mereka memiliki kesamaan. Mereka sama-sama memiliki masa lalu yang kelam," ucap Ki Dudui. Ada seekor kucing hitam yang berjalan pincang memandang sisa-sisa reruntuhan Astana Giridanyang dari atas batu. Namun lebih dari seekor kucing, entah mengapa mereka merasa melihat sosok seorang ulama yang mendampingi kucing itu memandangi sisa-sisa tragedi yang hampir memakan ribuan nyawa. Dia sudah pergi, namun ia tidak benar-benar pergi. Hidupnya adalah perjalanan mencari kebijaksanaan, dan saat kepergiannya adalah waktu yang sebenarnya bagi Sang Kilang Samana untuk menyelesaikan tujuannya, membersihkan manusia dari kuasa-kuasa jahat yang mencoba memanipulasi mereka.
Dan dengan hebatnya sosok itu berhasil melakukannya melalui keturunan dan mereka yang mewarisi kebijakannya. Beralih ke desa Guntur. Brak! Sebuah pukulan mendarat di pipi Dirga yang membuatnya terjatuh terpojok ke tembok. Gak ada sejarahnya pendatang bisa macam-macam di desa ini, teriak salah seorang pemuda berbaju SMA yang mengerubungi Dirga bersama teman-temannya. Tapi saya teh gak ngapa-ngapain. Banyak ngomong. Pemuda itu kali ini memukul perut Dirga dan membuat Dirga tertunduk. Namun sebelum pukulannya kembali mendarat di tubuh Dirga, tiba-tiba sebuah biji salak menghantam wajah pemuda itu. Sama-sama anak SMP, beraninya keroyokan. Tiba-tiba Guntur muncul dari atas pohon dan melempari pemuda-pemuda itu dengan biji salak. Kalau berani turun kamu. Kalau aku turun, bisa-bisa kalian babak belur. Jangan sombong kamu. Awas! Mereka pun menaiki pohon yang dipanjat oleh Guntur. Sementara itu Guntur meledek mereka dari salah satu dahan hingga mereka begitu emosi. Sekarang mau lari kemana kamu? Ancam mereka yang sudah sampai di dekat Guntur. Ke bawah lah. Balas Guntur yang segera melemparkan biji salak ke sebuah sarang lebah besar yang menggantung di pohon itu. Setelah melakukan itu Guntur melompat dengan mudahnya ke bawah dari ketinggian yang tidak masuk akal itu. Dia kok bisa lompat? Tanya salah satu dari anak SMA itu yang bingung melihat kelakuan fisik Guntur. Jangan diem aja, kabur! Teriak Guntur sembari mengajak Dirga meninggalkan anak-anak SMA itu bersama lebah-lebah yang mulai meninggalkan sarangnya. Tawanya keluar! Guntur pun tertawa terbahak-bahak sambil berlari meninggalkan orang-orang yang mengintimidasi Dirga itu. Parah kamu, Tur, ucap Dirga. Kamu yang parah, udah dipukulin masih diem aja. Lah gak sakit kok. Tapi kan harga diri, balas Guntur kesal. Setelah cukup lama berlari, mereka pun tiba di sebuah rumah yang terpayungi sebuah pohon besar. Ada seorang nenek yang sudah menanti mereka di sana. Pokoknya kali ini kita harus menang. Aku gak mau puasa lagi, ucap Guntur memperingatkan Dirga. Tenang, aku sudah punya rencana buat menang, balas Dirga yang segera melempar tasnya dan berlari menuju Nyai Jambrong yang sudah memasang kuda-kudanya. Tendangan dari kedua pemuda itu dapat ditahan dengan mudah oleh Nyai Jambrong. Kurang tenaga, teriak Nyai Jambrong yang merasa tendangan mereka dengan menapakkan kedua tangannya di perut mereka. Hanya dengan gerakan itu saja Guntur dan Dirga bisa terpental. Ayo lagi. Kini ilmu bela diri Dirga mulai bisa mengimbangi gerakan Guntur. Kalau cuma segini, kalian cuma akan jadi sate lawan pendekar Paku Jagar, teriaknya Jambrong. Kalau begini, tiba-tiba Dirga muncul dari dalam bayangan dan sebuah pukulan tiba-tiba saja menggapai pipi Nyai Jambrong. Belum. Brak, Dirga kembali terpental. Bersembunyi di bayangan hanya jurus dasar bagi pendekar telik sandi, balasnya Jambrong. Mereka tidak tahu apakah mereka akan bisa sampai di tahap mampu untuk mengalahkan pendekar Praku Jagar atau tidak. Namun bila ada yang bisa memperbesar kemungkinan itu, mungkin pelatihan dari Nyai Jambrong adalah jawabannya. Malam itu warga desa tiba-tiba menutup pintu-pintu rumahnya. Ada kabar mengenai warga desa yang hilang selama 2 malam dan kembali dengan tubuh penuh luka dan bau yang sangat amis. Ada penyakit gaib yang menjangkit tubuhnya. Warga desa ketakutan. Sementara kelompok ronda terlihat cemas walau sudah berkeliling secara berkelompok. Kita nggak pulang, udah gelap nih. Katanya lagi ada demit berkeliaran, ucap salah seorang dari anak SMA yang memukuli Dirga. Halah, penakut, akal-akalan orang gede aja itu. Mereka melanjutkan permainan kartu gaple mereka di salah satu kebun di pinggir desa tanpa menghiraukan peringatan dari warga. Namun di tengah permainan mereka, tiba-tiba hawa dingin begitu menusuk. Bulu kuduk mereka berdiri dan merinding dengan tidak wajar. Udah, balik aja yuk. Makin dingin nih. Ya udah, lapar juga aku. Entah apa alasan mereka, yang pasti mereka merasakan keanehan yang membuat mereka benar-benar tidak nyaman. Baru saja mereka hendak pergi, tiba-tiba dari ujung kebun muncul sosok pocong setinggi 2 meter dengan kain kafan yang menghitam. Sosok itu memandang ketiga pemuda itu dengan wajah yang sudah membusuk dan liur hitam yang terus menetes dari mulutnya. Pocong, tolong!
Mereka ketakutan, namun tidak satupun dari mereka mampu bergerak sementara pocong itu mulai melayang dan mendekat ke mereka. Sayangnya, pocong itu tidak sendirian. Di belakang pocong besar itu ada beberapa makhluk lagi yang terbungkus kain kafan mengikuti pemimpinnya. Ampun, tolong. Jangan teriak aja, ayo lari. Kakiku gak bisa gerak, bantuin. Sama, aku juga. Celanaku udah basah. Mereka bertiga pun menangis dan tidak mampu menahan rasa takutnya. Cerita warga tentang warga yang menghilang dan ditemukan dalam keadaan mengenaskan membuat mereka semakin ketakutan. Tolong, siapa saja tolong, teriaknya dengan putus asa. Namun tepat saat setan itu mulai mendekat, ada langkah kaki dari belakang mereka. Yah, lagaknya aja jagoan, sama setan beginian takut. Guntur berjalan dengan santainya dan melewati ketiga anak SMA itu. Pocong, itu pocong bukan orang, gak mungkin gak takut. Mereka mencoba membela diri. Padahal pocong itu hantu paling lucu loh. Coba, mana ada hantu yang pakai kunciran di kepala selain pocong? Ucap Dirga menyusul Guntur. Ketiga anak SMA itu heran melihat tingkah laku Guntur dan Dirga yang sama sekali tidak gentar dengan pasukan pocong itu. Yang hitam besar itu urusanku saja, sana urusin yang lain, ucap Dirga. Jangan kena ludahnya, nyembuhnya repot, balas Dirga yang segera berlari ke arah pasukan pocong pengikut pocong hitam itu. Bait-bait ayat suci dilantunkan bersama doa-doa pengusir roh oleh Dirga. Pocong hitam itu terganggu, namun ia semakin marah dengan perbuatan Dirga itu. Tanpa diduga, tiba-tiba pocong itu sudah berada di belakang Dirga dan ingin menyemburkan cairan hitam dari mulutnya. Namun cairan itu hanya jatuh ke tanah tanpa ada Dirga di hadapannya. Kini Dirgalah yang dalam sekejap berada di belakang pocong itu. Harusnya kau nurut sama doa-doa itu biar bisa pergi dengan tenang, ucap Dirga. Sementara itu Guntur terlihat sedang menghalau sosok pocong yang muncul dengan setiap pukulan dan tendangan yang telah diselimuti doa olehnya. Dirga menghabisi pocong itu dengan amalan api yang membakarnya hingga sirna. Sementara sosok pasukan pocong itu menghilang setelah setiap doa yang Guntur lantunkan berhasil menenangkan mereka yang terikat dengan pocong hitam itu. Wes aman, ucap Guntur. Ya udah, langsung balik aja, balas Dirga. Mereka berdua pun meninggalkan ketiga pemuda SMA itu begitu saja. Kalau kalian sekuat itu, kenapa kau tidak melawan saat kami pukul? Dirga berhenti sejenak dan menoleh ke arah mereka. Mas Dana dan Mas Sahyo pernah bilang, kekuatan kami ada untuk melindungi manusia dari makhluk-makhluk seperti tadi. Terus kenapa kami harus melawan kalian yang seharusnya kami lindungi? Ketiga anak SMA itu tercengang mendengar jawaban Dirga. Raut wajah menyesal terlihat di wajah mereka. Asal kalian tahu, yang harus kita hadapi nanti 1000 kali lipat dari kekuatan kalian, tambah Guntur sembari berjalan dengan santai. Desa Windu Alit. Mungkin Purnama pernah menjadi mimpi buruk bagi setiap insan di desa Windu Alit. Namun tenangnya malam tetap menjadi penawar dari rasa lelah yang didapat dari melalui hari. Tapi untuk Cahyo, Purnama itu adalah saat di mana ia menemukan seseorang yang mampu mengalihkan dunianya. Seseorang yang juga memberi arti bahwa pulang tidak hanya berarti rumah, tapi juga tentang kembali pada seseorang yang selalu menantinya walau tersiksa dalam cemas. Mereka hebat ya Nan. Sudah tahu kita ini jarang bisa ketemu mereka, kadang gak sempet ngasih kabar, dan bisa saja kita pulang tinggal nama, tapi mereka masih saja mau nungguin kita, ucap Cahyo sambil memandang Sekar dan Naya di desa Windu Alit. Aku sudah tahu bagaimana hebatnya ibu, dan Naya seolah mengingatkanku tentang bagaimana tegarnya ibu saat kepergian bapak. Mereka adalah perempuan-perempuan istimewa, Jul. Bener Nan, tapi kenapa kita jadi melankolis gini ya? Mana ngomongnya sambil nangkring di pinggir kandang ayam, gak cocok Nan. Danan pun melirik sebal pada temannya itu. Kamu yang mulai Nyuk. Apa kui? Kunyuk, teriak Danan yang segera berdiri dan pergi meninggalkan Cahyo. Wasem, awas kue, proses Cahyo yang mengejar Danan. Danan pun bermain aman dengan bersembunyi di belakang Sekar. Iki ono apa sih? Itu loh, si Danan ngatain aku kunyuk. Kalau diledek ketek, aku terima. Kalau kunyuk lain cerita. Cahyo membela diri. Lah, emang bedanya apa? Tanya Sekar. Iya sama sih.
Terus kenapa marah? Cahyo mendadak menjadi bingung menjawab Sekar. Sementara itu Danan mengintip dari belakang Sekar dan menjulurkan lidahnya. Awas kamu, Nan, ancam Cahyo sambil berbisik. Danan pun merasa menang dan menertawakan temannya itu. Tapi tiba-tiba tangan seseorang menjewer telinga Danan dan membawanya pergi. Udah gede masih kayak bocah, pantasnya Kirana pusing mikirin kamu, ucap Naya sembari menjewer kuping Danan. Aduh, ampun Naya, bercanda doang itu. Kali ini gantian Cahyo yang tertawa melihat nasib Danan di tangan Naya. Walau begitu di mata Cahyo, ia benar-benar melihat sosok Nyai Kirana, ibunya Danan. Entah mengapa ia merasa tenang bila akhirnya Danan bisa berujung pada Naya. Siang itu Cahyo dan Sekar menemani Pak Sardi untuk memeriksa keadaan warga desa yang terkena dampak kutukan dari makam alas mayit. Hampir semua sudah mulai pulih, namun keangkeran alas mayit masih selalu menghantui warga desa Windu Alit. Sebenarnya bisa nggak sih kita meruat hutan itu biar nggak ada kejadian seperti ini lagi? Cahyo tidak semata-mata menjawab dan malah menoleh pada Pak Sardi. Meruat hutan itu tidak semudah meruat pusaka atau bangunan, Sekar. Hanya orang-orang tertentu saja yang dianugerahi kemampuan untuk itu. Tapi bukannya tidak mungkin. Jika ditakdirkan, mungkin kita bisa menemukan orang-orang berkemampuan seperti itu, tambah Cahyo. Sekar pun mengangguk mengerti. Sepertinya masih ada harapan untuk desa Windu Alit hidup berdampingan dengan alas mayit. Sementara itu Danan pun mengajak Naya ke sebuah tempat, bukan tempat yang romantis, tapi ke sebuah makam di mana tertulis nama seorang perempuan di sana, Laksmi. Dia siapa, Nan? Tanya Naya penasaran. Maaf ya Naya, Mas sengaja ngajak kamu ke sini. Danan pun menaburkan bunga dan membacakan beberapa bait doa. Naya pun mengikuti Danan mendoakan seseorang yang tidak sempat ia kenal itu. Namanya Laksmi, seorang perempuan yang nolong Mas waktu tersesat dari pendakian Merapi. Kayaknya umurnya gak beda jauh dari Naya. Meninggalnya kenapa, Mas? Sakit, ucap Naya saat membaca tanggal yang tertulis di batu nisan itu. Danan menggeleng dan mengajak Naya duduk. Sebenarnya ia cukup ragu untuk bercerita, tapi dalam hati ia ingin Naya tahu tentang perempuan yang pernah mengisi hatinya itu. Mas kenal Lasmi dulu, sewaktu kita belum saling kenal. Danan mulai menceritakan bagaimana ia tersesat dan terbangun di desa Windu Alit. Saat itu Lasmila yang merawat luka-lukanya hingga sembuh. Ada perasaan yang tumbuh antara Danan dan Laksmi saat tinggal di desa itu. Namun sayangnya Danan tetap harus pulang dan meninggalkan seseorang yang sudah menjadi sangat istimewa untuknya itu. Nasib Lasmi benar-benar jauh dari kata baik. Ia dijebak oleh seorang juragan desa Windu Alit bernama Aswangga. Ia dipaksa untuk memenuhi nafsu Aswangga hingga hamil. Namun ketika ia meminta pertanggungjawaban, Laksmi malah disiksa dan diusir dari desa. Anak buah Aswangga membuang Laksmi ke alas mayit. Namun sebelum itu, mereka menikmati tubuh Laksmi dan menyiksanya hingga berada di jurang kematian. Dendam Lasmi begitu besar hingga membangkitkan kutukan gending alas mayit. Ia dimanfaatkan oleh dedemit yang bersemayam di alas mayit hingga harus membayar dengan nyawanya. Tanpa sadar Danan meneteskan air matanya. Entah mengapa sama sekali tidak terbesit rasa cemburu di diri Naya. Rasa pedulinya lebih besar, menutupi kemungkinannya untuk cemburu. Maaf ya Naya, Mas jadi cerita begini. Naya menggeleng sembari tersenyum. Enggak Mas, enggak apa-apa. Ceritain saja semua yang pengen Mas ceritakan. Naya siap ngedengerin. Danan pun mengajak Naya untuk kembali berdiri dan meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, Danan mengucapkan beberapa patah kata di depan makam Lasmi. Lasmi, ini Naya, orang pilihan Mas Danan. Mas sudah nemuin seseorang yang bisa melengkapi hidup Mas Danan. Seseorang yang dengan setia menunggu kepulangan Mas Danan. Seseorang yang bisa membuat Mas Danan merasa sebagai laki-laki yang paling bahagia di bumi ini. Doakan kebahagiaan kami ya. Dan semoga kamu juga di sana mendapatkan tempat yang terbaik. Mas selalu mendoakan walau Lasmi belum sempat bahagia di alam ini. Setidaknya Tuhan sudah menyiapkan tempat terindah untukmu di sana. Karena Mas percaya Lasmi adalah orang baik. Mas siap menjadi saksi di akhirat nanti. Danan mengusap air matanya.
Ia menyelesaikan perkataannya dan mulai berpaling untuk mengajak Naya kembali ke desa. Tapi tiba-tiba Naya menahan tangan Danan. Naya kembali menurunkan kakinya dan memandang batu nisan Lasmi. Lasmi, mungkin kita tidak memiliki waktu untuk saling berkenalan, tapi kamu bisa tenang di sana. Dananmu ada di tangan yang tepat kok. Dia memang sering nekat, tapi aku udah berhasil pelajari masakan ibunya supaya dia makin kangen pulang. Dia sering banget pulang dengan banyak luka, tapi aku juga udah belajar dari Pak Le cara buat ngerawat luka-lukanya. Jadi jangan khawatir, ada aku yang gantiin kamu buat jagain Mas Danan. Semoga kamu gak keberatan ya. Seusai mengucapkan hal itu, Naya pun kembali berdiri. Danan tidak henti-hentinya tersenyum melihat Naya. Tidak ada yang melihatnya, tapi hutan itu dan segala isinya menjadi saksi tentang keteguhan sepasang manusia untuk saling menyayangi dan saling menjaga di akhir hayatnya. Tidak ada yang melihat pemandangan yang begitu indah di mana seorang perempuan menggandeng dan menyandarkan kepalanya di bahu seorang pria yang sangat dicintainya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Dan bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.